partisipan itu sekitar 110. Tetapi tahun berapa? Tahun 2023-2024 kan itu 50% mengalami degradasi atau mengalami penurunan. Karena 2015-16 Sekretariat Fokker juga sempat menurun sampai tidak jalan juga sebenarnya. Pasang surut itu. Pasang surut. Ada waktu di mana 2015-2016 itu sampai di Sekretariat Fokker itu hanya tinggal saya sendiri. Fokker mau jalan terus atau kita mau tutup. Nah, karena kita sepakat untuk jalan lagi, maka ada beberapa poin penting yang harus dilakukan. Pertama itu mengangkat namanya PLT. Jadi saya itu sebenarnya sampai sekarang itu PLT. Kalau kita kembali lagi ke situasi yang tadi saya cerita sebelumnya itu, wah ini tidak bisa. Jadi sekretariat kita pikir untuk kayaknya kita harus bikin satu wadah atau begitu, tapi mungkin harus sekretariat kontrol. Maka kita bikinlah satu unit yang melekat di Sekretariat Fokker yang kita sebut unit pengelola hibah. Nah, unit ini kita harap untuk coba mengelola dia dengan coba untuk taruh manajemen yang agak terpisah, dikelola secara profesional. Ada orang-orang tertentu yang mengelolanya secara terus menerus dengan benar-benar punya waktu perhatian ke situ. Karena kalau di sekretariat langsung itu ada banyak dana-dana program di situ atau ini yang mungkin kita tidak bisa ini. Jadi kita bikin dia dengan manajemen yang berbeda, bukan berbeda, manajemen yang terpisah. Manajemen yang terpisah terus dikelola. Kita baru mulailah. Unit ini baru jalan 1-2 tahun ini kita coba untuk dengan kemampuan mungkin kita juga belajar mengelola itu, tapi juga belajar untuk bagaimana membangun komunikasi dengan donor, meyakinkan bahwa ini penting juga untuk jaringan kerjasama di Papua yang bukan hanya terbatas pada partisipan Fokker, tapi pada banyak pihak, termasuk masyarakat adatnya, organisasi-organisasi masyarakat, termasuk bagaimana dengan pemerintah daerah untuk membangun suatu kekuatan bersama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat atau pendampingan dan proses-proses itu. Ini juga bukan sesuatu yang mudah juga, bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Syukurlah ada beberapa donor yang selain mendukung sekretariat untuk memperkuat jaringannya, tapi kita mulai sedikit demi sedikit dengan unit yang tadi kita bilang. Jadi sementara ini unit itu bisa memberikan dukungan kecil-kecil ke beberapa partisipan atau mitra yang sedang berjalan di 6 kabupaten, ada Sorong, ada Tamrau, Teluk Bintuni, kemudian Sarmi, Jayawijaya, Merauke. Kita coba dengan proses ini dengan dukungan-dukungan yang menurut saya itu dukungan yang jangka pendek yang bisa mendukung proses kerja-kerja masyarakat supaya kawan-kawan ini bisa memberikan dukungan untuk kerja-kerja masyarakat, tapi sekaligus juga itu bisa digunakan oleh bagaimana supaya kita sekaligus mendukung kawan-kawan LSM sendiri secara organisasi itu bisa pelan-pelan bisa berkembang lagi. Supaya kita bisa membangun kekuatan sama-sama, sebab kalau tidak ya sudah, itu kalau semua sudah tidak ada ya sudah, Fokker juga mungkin selesai. Betul. Berarti sekretariat yang mengurus terkait unit pengelolaan hibah itu sekretariat Fokker. Ya, langsung di bawah sekretariat. Di bawah sekretariat Fokker. Ya, langsung di bawah sekretariat. Berarti memang sempat mengalami Fokker juga mengalami degradasi waktu itu kan.
Kalau tadi saya mendengarkan Bapak cerita itu partisipan itu sekitar 110. Tetapi tahun berapa? Tahun 2023-2024 kan itu 50% mengalami degradasi atau mengalami penurunan. Jadi sebenarnya bukan sebenarnya, tapi sebelum 2023 kita kunjungi lagi 2015-16 Sekretariat Fokker juga sempat menurun sampai tidak jalan juga sebenarnya. Jadi pasang surut itu. Pasang surut. Ya kalau saya mau cerita itu ada waktu di mana 2015-2016 itu sampai di Sekretariat Fokker itu hanya tinggal saya sendiri. Jadi hanya tinggal saya sendiri saja yang kalau sebut Fokker mungkin saya yang ada di dalam situ saja, Sekretariat Fokker. Saya pikir apakah ini kita tutup saja kata bagaimana. Nah, dalam kesendirian itu kemudian saya kembali ke kantor ini. Diskusi dengan kakak almarhum, mantan direktur kakak Diki Rumah Ropen. Nah, itu orang yang luar biasa. Kemudian sampai pada saat tertentu dia putuskan untuk itu bawa kembali berkantor di sini. Ya sudah, kita menyimpan berkantor sini. Ada proses selama 6 bulan, kita coba diskusi. Ada bikin diskusi bulanan, terus sampai kita putuskan untuk oke, kalau begitu kita perlu konsolidasi. Jadi dalam situasi sampai benar-benar tidak bisa apa-apa itu, kemudian pindah ke kantor YPMD, bikin sekretariat, pakai satu ruangan kecil. Ya sudah, dari situ barang-barang ditampung situ sudah. Ada diskusi selama 3 sampai 6 bulan begitu. Kemudian kita putuskan untuk kalau begitu 2017 September itu kita konsolidasi. Di konsolidasi itu kita coba untuk komunikasi dengan partisipan itu pada saat itu sekitar 70-an, 76, 77 begitu yang hadir dalam konsolidasi itu. Sebenarnya konsolidasi 2017 itu agendanya hanya 2. Fokker mau jalan terus atau kita mau tutup. Nah, jadi dari hasil diskusi-diskusi itu sebenarnya tidak ada ini. Jadi pertama begini, kalau kita Fokker itu kita close, kita tutup, itu juga tidak ada masalah karena apa yang mau diperjuangkan Fokker dari inisiatif pendiriannya mungkin bukan bilang sudah tercapai, tapi sudah sampai pada tingkat oke, karena memang Fokker pada saat itu kerjanya itu advokasi hak masyarakat. Jadi ya mungkin sudah sampai pada reformasi, sudah ini selesai. Jadi ya sudah, kalau sudah sampai di situ kayaknya apa yang ditujukan itu sudah. Jadi ya sudah, anggaplah sudah selesai. Sekarang kita sudah ada di masa reformasi, artinya bahwa kita mungkin forum ini sudah tidak dibutuhkan. Nah, kalau itu sudah tidak dibutuhkan, maka kita sepakat kita tutup. Tapi kalau kita kalau di jalan lagi, ini 2 pilihan ini. Kalau mau tutup, maka alasannya itu. Iya. Tapi kalau kita melanjutkan, harus ada alasan. Iya, betul. Harus ada alasan kenapa kita lanjutkan. Nah, di 2017 itu konsolidasi itu, maka kawan-kawan dari sekitar 76, kalau tidak salah sekitar 76 partisipan, ada mitra juga yang kawan-kawan lain semua hadir. Partisipan saya ada sekitar itu, 76. 2 hari kita konsolidasi, kemudian kawan-kawan semua sepakat bahwa bagaimanapun Fokker kita masih perlukan.
Kita perlukan dengan alasan kita masih perlu untuk berkomunikasi, harus ada tempat untuk kita berdiskusi. Nah, oke. Artinya bahwa kita sepakat Fokker tetap jalan. Nah, jalan ini bagaimana? Kalau kita tetap jalan, bagaimana mau kasih jalan dia? Harus kasih jalan dia. Maka kemudian kawan-kawan bilang, ini sebagian yang hadir ini itu kalau saya hitung dari senior itu mungkin hanya ada 3 atau 4 orang yang senior, termasuk Pak Sadrak, ada Pak Jago Bukit almarhum, yang lain ini yang generasi berikutnya, generasi bawah. Nah, jadi sebagian yang generasi bawah bilang sudah. Karena ini mendadak dan ini keputusan yang ini bagaimana ini, jadi sudah kakak urus lanjut. Urus ini apa? Caranya gimana? Urus ini. Maka karena Fokker itu tetap saja organisasi, harus ada konteks di mana bagaimana mengurusnya. Nah, ada satu perubahan yang sebenarnya memang bukan luar biasa tapi cukup signifikan pada saat konsolidasi 2017. Fokker yang tadinya itu ada sekretariat, kemudian ada yang kita sebut sebagai SC, Steering Committee. Nah, Steering Committee ini berasal dari para anggota ini atau partisipan. Di konsolidasi 2017 itu kemudian kita sepakat menghilangkan SC-nya. Steering Committee-nya kita hilangkan. Ya? Nah, kemudian beberapa bukan rekomendasi tapi agenda yang karena kita sepakat untuk jalan lagi, maka ada beberapa poin penting yang harus dilakukan. Pertama itu mengangkat namanya PLT. Jadi saya itu sebenarnya sampai sekarang itu PLT. Itu posisinya sebenarnya masih itu posisinya PLT karena itu sepakati dalam konsolidasi itu pelaksana tugas. Jadi Fokker itu bilang sekretaris Fokker, jadi pelaksana tugas sekretaris. Nah, yang kedua itu mengupayakan pendanaan untuk bagaimana menghidupkan kembali funding. Fokker. Jadi yang ketiga, ini 3 hal yang sangat ini. Yang ketiga itu melaksanakan pertemuan partisipan Fokker untuk memilih sekretaris Fokker yang baru. Nah, itu karena bukan gampang-gampang itu. Itu Oke. Jadi kemudian setelah itu kita pikir bagaimana. Ya sudah. Pelan-pelan yang kita harus mulai bangun kembali itu jaringannya, memperkuat jaringannya kembali. Jadi yang cari sana sini ada dukungan sedikit-sedikit, terus 2018 setelah 1 tahun setelah konsolidasi itu kita coba jalan keliling ke region-region. Di sekretariat itu bikin pertemuan region. Jadi semua region bikin pertemuan ke Pulau Burung di Manokwari, terus utara di Jayapura, terus region Cendrawasih di Nabire, region selatan di Merauke, region Pegunungan Tengah ini karena susah, jadi pertemuan di Jayapura. Dari Paniai, dari mana-mana itu semua terbang ke Jayapura bikin pertemuan di Jayapura. Nah, dari konsolidasi atau pertemuan-pertemuan region itu tetap saja bahwa AIN tetap jalan. Nah, satu hal lagi direkomendasikan itu di 2017 itu ada 4 poin, tadi ada 3 poin yang itu, terus poin 1 lagi itu mengurus legalitas Fokker menjadi badan hukum. Karena Fokker selama bertahun-tahun itu dia kalau mau bilang sebenarnya forum tidak formal.
jadi jaringan yang hanya diatur dengan statuta untuk mengikat para anggotanya atau partisipannya merasa bersatu kerja untuk isu-isu tertentu, isu bersama, ya kayak itu saja. Nah, tapi ternyata ada di luar kita itu ada perubahan-perubahan yang signifikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, apa yang sudah mengharuskan organisasi-organisasi rakyat ini itu harus berbadan hukum. Itu satu. Yang kedua, donor itu pada 2016-2017 donor-donor itu memang ada yang di warning, mendapat warning bahwa kalau kerjasama harus kerjasama dengan organisasi yang berbadan hukum, donor luar. Jadi harus resmi berbadan hukum Indonesia. Organisasi rakyat di Indonesia itu hanya dua bentuk saja, yayasan atau perkumpulan dengan dua undang-undang, undang-undang yayasan dan undang-undang organisasi masyarakat, undang-undang ormas. Nah, jadi satu rekomendasi di konsolidasi 2017 itu tadi ada 3, salah satunya itu mengurus legalitas Voker. Nah, maka sampai 2022 kita sudah urus legalitas Voker. Jadi Voker sekarang itu bentuk badan hukumnya itu perkumpulan. Nah, tapi dia tetap namanya Perkumpulan Forum Kerjasama LSM Papua. Jadi dia singkatannya tidak pengaruh juga. Perkumpulan Voker ya sama saja. Perkumpulan Voker. Nah, tapi secara legalitas, secara hukum itu dia badan hukumnya itu perkumpulan. Kenapa begitu? Karena memang harus mau tidak mau untuk mengakses pendanaan dari donor. Sekarang donor tidak ada yang bilang kalau tidak ada badan hukum tidak bisa. Kecuali ya mungkin pribadi-pribadi kasih mungkin. Tapi kalau tadi Bapak bilang negosiasi, kalau mendengarkan cerita nih, Bapak cerita nih kan memang tetap Voker harus continue terus karena konsolidasi itu melalui konsolidasi itu cuma 2 pilihan, tutup atau lanjut. Tapi kalau sudah konsolidasi bersama semua memilih untuk lanjut, jadi tetap harus turun ke region-region itu lagi untuk pastikan semua partisipan itu ada. Berarti kalau sampai saat ini partisipan dari 4 hal tadi jaringan kita sudah mulai coba untuk bangun kembali segala macam. Yang kedua itu legalitas ya. Nah, legalitas sekarang Voker sudah dalam bentuk badan hukum perkumpulan. Nah, kemudian yang satu itu adalah mengusahakan pendanaan untuk bagaimana membiayai proses jaringan dan itu yang kemudian sudah ada, kita bikin unit ini ya paling tidak dalam 2 tahun ini sudah jalan, sudah kasih menyalurkan pendanaan kecil-kecil untuk kawan-kawan di 6 kabupaten. Kita harap ini pelan-pelan kita bangun untuk bisa mendukung proses-proses itu, penguatan tapi juga dengan program. Yang belum kita lakukan itu adalah pertemuan partisipan. Voker yang kita sebut sebagai PPF itu. Memang secara organisasi sebenarnya sudah lewat beberapa kali. Karena periodisasi Voker itu 3 tahun dalam kepemimpinan. Nah, memang kenapa sampai sekarang kita belum lakukan? Pertama, di 2017 yang tadi kemudian kita dapat mandat mandat itu. Kita dapat mandat untuk bagaimana menjaga Voker tetap jalan itu. 2017, 2018, 2019 itu kita rencanakan untuk bikin PPF, pertemuan partisipan Voker itu. Kita rencanakan di akhir 2019. Pada saat akhir 2019 itu kita itu masuk COVID. Oh iya. Wabah. Jadi akhirnya kita coba untuk bisa atau tidak? Tidak bisa. 19, 20, 21 itu kita coba untuk membuat lagi. Tapi ternyata itu belum habis-habis sekali. Belum redup. Jadi waktu itu ada coba untuk pilih untuk coba bikin PPF online. Kita mau coba pakai konsep karena Walhi juga akhirnya secara nasional bikin pertemuannya secara ini. Kita lihat, ini masalahnya adalah apakah kawan-kawan ini semua punya
fasilitas apa yang ini Di 5 region ini nih, apakah dong ada jaringan nggak sih? jaringan bagus kah tidak apa untuk ini kah tidak. Akhirnya 2021 juga lewat, 22 sudah lebih baik kita cari waktu yang baik. Jadi ya sampai sekarang kita lihat momen yang bagus untuk kemudian bisa melaksanakan PPF karena PPF itu organisasi yang pada saat memang dilakukan itu bukan punya konsekuensi, tapi ada beberapa hal yang memang harus dilakukan di dalam itu. Pertama, itu kalau dulu itu bagaimana membahas kembali statuta. Nah sekarang karena sudah pakai anggaran dasar, kenapa? Jadi kalau dilakukan, apakah anggaran dasar yang sekarang sudah jadi akte notaris dan macam-macam itu mau dibahas atau tidak? Itu harus disepakati. Kemudian yang berikut itu menerima partisipan baru. Nah, kemudian yang berikut itu adalah memilih kepemimpinan baru, terutama sekretaris eksekutif. Nah, karena Fokker itu sudah tidak menggunakan SC kayak dulu, karena ini kalau ada PPF itu berarti pengalaman pertama di mana sudah tidak ada beberapa organisasi. Sudah tidak ada SC lagi, karena di dalam itu sudah dalam konteks organisasi yang pembina, pengurus, pengawas. Nah ini harus dibahas apakah itu kemudian harus dilakukan perubahan. Kalau perubahan konsekuensinya begitu selesai itu harus urus akta baru dan macam-macam itu yang baru. Nah ini harus didiskusikan dengan baik. Nah, kalau SC mungkin tidak apa-apa karena SC itu kalau dipilih SC baru tidak apa-apa, dia tinggal melanjutkan. Iya. Nah, tapi dengan perubahan-perubahan ini di luar dari kalau disepakati yang ada jalan saja. Tapi kalau secara organisasi, misalnya kalau itu terjadi maka pembina harus baru, pengurus harus baru, pengawas harus baru. Nah, tapi dengan konsekuensi bahwa setelah itu harus mengurus akta baru. Iya. Akta baru, perubahan akta. Perubahan akta dan macam. Nah itu yang kita coba pertimbangkan. Ini momen yang bagus bagaimana supaya saya pikir itu kadang-kadang bicara dengan kawan-kawan, ya saya pikir Fokker itu perlu anak-anak muda. Sudah saatnya memang Fokker itu perlu anak-anak muda, dipimpin oleh anak-anak muda yang karena Fokker ini itu adalah organisasi gerakan, bukan organisasi yang ini. Itu organisasi gerakan yang terus bergerak, mengikuti perkembangan waktu, karena dia fokus pada advokasi dan macam-macam itu. Nah, tapi untuk mendukung proses-proses itu di sekretariat kita mulai coba untuk memperkuat sekretariat supaya kalau ada proses lanjutan jaringan kita perkuat terus untuk mendukung kerja-kerja kawan-kawan itu bangunlah basis data ada basis data untuk mendukung masyarakat yang misalnya basis data wilayah adat, pemetaan yang kayak gitu. Ini ada dua. Jadi kita sepakat bahwa ada satu basis data di sekretariat, tapi ada satu di Manokwari yang dikelola oleh Manokwari. Ya. Nah, kemudian kita coba untuk bisakah tidak kita bangun di beberapa tempat. Sekretariat coba bangun portal yang bisa diakses untuk bagaimana lihat ini ada database wilayah-wilayah adat dan yang lain-lain yang bisa diakses, bisa digunakan untuk ini. Kita coba dengan beberapa ini untuk memperkuat database tapi kampanye-kampanye dan macam-macam itu. Bagaimana untuk memperkuat pendanaan itu. Jadi berharap dengan unit ini bisa dikelola dengan baik, dia bisa meningkat, harus ada peningkatan kapasitas pengelolaannya ini berkaitan dengan bukan jual diri. Berkaitan dengan bagaimana kita menjual kemampuan kita untuk bisa mengelola ini. Karena donor ya pasti dilihat dulu, ini bagaimana uang ini bisa dikelola baik atau tidak, atau segala macam. Nah, tapi itu harus dilakukan. Jadi supaya bisa mendukung proses-proses itu. Dengan harapan semua ini jalan supaya kalau ada proses organisasi yang kemudian dilakukan untuk ini, ya harapannya dia bisa Fokker ini tetap bisa jadi satu jaringan dengan
konsekuensi waktu yang panjang dari 91 sampai sekarang. Walaupun jatuh bangun, tapi dia masih ada, dia masih jadi wadah bersama. Dia bisa mempersatukan kelompok-kelompok yang senior, kelompok-kelompok tengah yang masih pucuk, masih pucuk, yang tengah-tengah, yang so akar-akar. Ini bagaimana bisa disatukan, dan itu regenerasi yang satu hal dalam beberapa diskusi terakhir itu regenerasi. Regenerasi itu hari ini kita sadari sekali itu jadi satu hal yang mungkin sampai di menurut saya di senior dan sampai di kita itu don taruh ini pasti di kita ke bawah di rombongannya ini Andi, Max, Ristianto, Septer, rombongan-rombongan ini, Ais Rubekwan dan macam-macam itu. Nah, ke bawah ini kita mulai sadari bahwa ini proses regenerasinya itu terputus. Jadi kalau toh itu ada, itu dilakukan di masing-masing kemampuan dari masing-masing organisasi LSM untuk membangun sendiri capacity building untuk membangun sendiri itu kelompok-kelompok baru. Di sekretariat kita lagi coba bangun satu kelompok yang ini mungkin kelompok yang cukup ini mau bilang kita lepas dia saja, namanya generasi muda Fokker. Generasi muda Fokker. Jadi dia ada sekitar 40-an orang mungkin, tapi dia lepas saja, dia jalan sesuai dengan punya gaya anak muda. Karena itu sebagian besar adalah mahasiswa angkatan-angkatan bawah, dan itu belum sampai ada yang angkatan atas. Lepas saja ada yang sudah selesai SMA tapi tidak melanjutkan itu semua dong kumpul di situ. Ya dong ada punya ini, dong ikuti lepas saja dia jalan. Kalau dong ketemu di kantor sini tuh paling 2 minggu sekali. Kalau ini hari Sabtu dong ketemu di sini saya. Sudah dong kembali ke dompu itu. Aktivitas. Jadi kita harap dengan ini kita lihat, tapi selalu pantau orang lihat ini. Sebenarnya barang ini mulai dari pemikiran bahwa terutama itu tadinya saya sendiri menginisiasi itu tuh berpikir untuk kita punya anak-anak aktivis. Jadi sederhananya begini, ya bapaknya, mamanya kerja di dunia LSM, berjuang katanya kerja buat masyarakat adat, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hutan, apa segala macam. Tapi anaknya tidak tahu kerja orang tuanya untuk apa. Iya, betul. Jadi kemudian nanti satu waktu begitu, ini saja. Satu waktu begitu yang manajer perusahaan kelapa sawit itu anaknya Abner Mansai. Wah, itu nanti orang tanya, itu bapak katanya kerja buat lingkungan. Itu tidak apa-apa juga, itu pilihan tidak apa-apa. Tapi kemudian ini bapak yang dulu kerja di Fokker yang katanya perjuangkan. Itu akan menjadi polemik awalnya. Polemik diberi berita. Saya sederhana jadi, oke lah, kita anak-anak harus perlu tahu. Ini orang tuanya kerja ini. Jadi saya mulai dari sopan perempuan. Ini harusnya. Jadi entah nanti mau pilihan nanti jadi mau kerja terserah, tapi paling tidak itu dia tahu ini bapak dan mama itu kerja buat ini. Ya sudah terpapar. Iya benar. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement. Apakah ada saran poin penting untuk LSM masa depan, bagaimana mereka tetap bisa eksis, tetap bisa advokasi terus, kerja-kerja berjaringan itu tetap kuat. Ya. Dalam beberapa kesempatan bicara dengan kawan-kawan ada secara perorangan, tapi dalam ketemu, saya bilang sama terakhir kemarin Fokker baru pertemuan juga dengan kawan-kawan jaringan di
1 bulan lalu kan, bilang sama kawan-kawan gini, kalau mau untuk kita kerja dengan tanpa beban itu begini, tanpa beban pikirkan mana mau dapat uang dari mana mau dapat uang dari mana untuk ini apa segala macam. Dan kita tidak tergantung dari donor, itu satu poinnya. Tidak tergantung dari, karena bagaimanapun donor pasti punya target-target tertentu yang kita juga harus ini. Kalau kita mau untuk kerja dengan bebas, apa yang kita bisa kerjakan dan kita pikir apa yang harus kita lakukan untuk orang Papua dan kita, mari kita bikin uang sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita pikirkan. Bagaimana caranya kita bisa bikin uang sendiri. Masa kita ada di kita tanah baru kita tidak pikir ya, kita bisa bikin uang sendiri, sementara orang bisa bikin uang di kita tanah. Itu supaya kita bisa kerja dengan tenang, kerja dengan bebas. Kami tidak pikir untuk nanti kalau agak salah itu donor kasih putus atau apa. Apa yang bisa orang pasti bisa menerjemahkan mau bikin uang bagaimana? Ya mana tuh bikin, bagaimana bikin uangnya? Masa ada pengusaha di sini sampai kaya raya, tapi itu dia. Apa yang kita bisa bikin uang? Bikin untuk bisa mendatangkan uang. Benar bahwa LSM itu tidak berbisnis, tapi tidak selamanya harus kita tergantung dari donor. Harus ada cara untuk mendatangkan uang, menciptakan uang, bukan mendatangkan, menciptakan uang itu supaya di saat-saat tertentu di mana donor tidak ada, kita bisa bergerak sendiri. Dan mungkin kita lebih luasa dengan apa yang kita pikir. Ada banyak hal yang kita tawarkan ke donor, tapi program lah katakan. Program, ini tidak cocok dengan strategi donornya. Itu wajar saja. Nah untuk itu kalau kita mau, ini kita rasa bahwa ini penting, ya sudah, kita bisa lakukan karena kita ada uang sendiri. Untuk itu. Gimana caranya? Ya sudah. Gitu. Begitu. Oke, tong semua sudah tadi mendengarkan cerita panjang dari Bapak Abner, bagaimana hiruk pikuk di dalam dunia LSM. Nah, bagaimana poin penting yang harus kita pegang yaitu bagaimana treatment, bagaimana tetap menjaga jejaring yang tetap utuh, bagaimana treatment kita. Dan satu hal yang tadi saya kutip yaitu bagaimana kita punya alasan penting apakah kita lanjut atau tidak. Itu ada alasan di balik semua yang kita lakukan. Siap. Bersama saya Cesario, terima kasih untuk Bapak Abner sudah bersama dengan kita. Jangan lupa untuk tetap nonton kita, sharing bersama di sini podcast Bingkai Cerita Rakyat. Saya Cesario, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.